Minuman kita udah dateng. Pas banget ya. Udahan dulu berarti selfie-nya. Oh. Boleh ditutup dulu deh. Thank you. Ini apa? Itu Marset Martini, Cocktail. Cosmopolitan, Mocktail. Oke. Berarti yang kopi yang ini, Thank you. aku yang ini. Dan bisa kita minum dulu sebelum Oke, lanjut dan kita cheers dulu ya. Oke. Udah lama gak ketemu. Nice. Rasa rapnya. Nah, lelaki mengingat dua wanita cantik ini adalah pencinta adventure. Tentunya banyak sekali momen-momen yang terjadi di hidup kalian tentunya ya. Pastinya momen-momen yang sangat berharga, gak Bisa ada terpulang, foto lain. yang diabadikan dengan foto. Nah, Mbak Risa dan Nendi juga akan berbagi. Seperti yang satu ini nih Mbak. Mbak Risa mungkin bisa diceritain sedikit, ini momen ketika apa? Ini waktu SEA Games 2011 di Indonesia kemarin. 2011 berarti sudah sekitar 3 tahun yang lalu. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan bisa dilihat aku menangis, terus ada juniorku juga menangis. Itu lebih Bahagia ya. sebenarnya bukan bahagia karena medali emasnya aja, tapi yang paling berkesan itu sebenarnya aku tahun 97 emas pertama untuk Indonesia juga di SEA Games, dan 2011 kemarin balik lagi ke Indonesia dan masih medali emas. Cuman yang aku nangisin tuh sebenarnya lucu, nggak ada orang tahu, disangkanya karena aku medali emas aku nangis. Bukan. Aku berdiri di podium, yang dapat medali perak itu Indonesia juniorku, dan yang medali perunggu itu dari Thailand. Menangis karena dua cewek di kanan kiriku ini 11 tahun lebih muda umurnya. Jadi aku ngerasa, aduh udah tua ternyata. Menangis. Jadi lebih ke ingat waktu umur 97 tuh masih umur 16, terus kemarin dapat lagi medali emas. Ternyata proses 15 tahun itu kayaknya kok sebentar, tapi begitu diingat lagi, oh ini lumayan lama gitu, dan masih ada eksistensi saya berprestasi. Nah, kalau foto yang satu ini nih. Ini waktu di Halmahera, jadi aku tuh diving kebanyakan sambil kerja nge-host. Dan diving yang paling menarik ini waktu di Halmahera itu jadi volcano dive gitu. Anget ya? Iya. Enak banget ya bisa menjalankan hobi sekaligus pekerjaan, semua klop jadi satu. Nah, kalau menurut saya pribadi, orang-orang seperti kalian, wanita-wanita seperti kalian ini tuh sangat seksi loh di mata saya. Sangat mencintai adrenalin, sepertinya tuh berani banget. Tapi berdasarkan pengalaman kalian, pandangan dari cowok-cowok terhadap profesi seperti ini tuh kayak gimana sih? Siapa dulu nih? Silakan, Nendi duluan. Kalau teman-teman aku sih nggak tahu ya, mereka tuh jadi kayak menggampangkan, ayo nih kita naik gunung. Jadi kayak, oh ini cewek nggak ribet gitu, mau iya, diajak bener, susah, bener, lebih bener. ke situ sih. Iya. Karena kan ya zaman sekarang kan lebih banyak yang nongkrong-nongkrong di mall gitu. Nah kalau teman-teman yang cowok sih lebih ke situ, mereka tuh jadi, aku jadi diajakin main mulu sama Jadi mereka. temannya juga lebih banyak cowok. cowok ya. Oke, kalau Mbak Risa sendiri? Sama, kalau dari temen sih lebih banyak cowoknya. Jadi teman-teman cowok tuh mulai dari teman latihan saya dari kecil sampai sekarang berprestasi pun lebih banyak cowok. Tapi kalau untuk pandangan mereka, karena saya juga dari atlet dari kecil, jadi pada saat saya udah berprestasi, umur saya segitu, cowok-cowok nggak melihat saya ini gimana gitu, lebih sisi respectnya bahwa mereka, wah you are legend, terus the only female dari Indonesia yang masih bisa berprestasi sampai sekarang. Nah, mungkin kalau melihat pendapat teman-teman atau mungkin pasangan, kalian itu terlihat seksi ketika ngapain? Aku tanya suamiku dulu ya. Telepon atau Kayaknya kalau dulu aku pernah itu dibilang dilihat seksi kalau pas lagi, kan aku sepeda gunung, kadang-kadang kita pada saat bertanding itu lagi hujan, lagi becek kotor, oh lagi mandi lumpur, jadi mereka bilang, nice gini. Kalau aku nggak bisa, gue kotor nih, gue kotor, harus ini Tapi dulu. malah menurut orang itu seksi ya. Nah, kalau Nendi sendiri, kalau pernah dibilang misalnya, oh kamu tuh ketika begini pakai wetsuit, pakai wetsuit sih. iya, pakai wetsuit di BKP. Oh, wetsuit itu Yang pakaian yang digunakan ketika diving. pas diving ya. Oh, oke. Itu kan Baju Putri Duyung. iya, jadi putri duyung sesaat ya. Gak tau, aku sih ngerasa, kalau aku sendiri ngerasa oke banget nih pakai wetsuit gitu. Tapi kalau misalnya dari pacar sih, dia sih lebih kebanyakan irinya ya, karena dia aja yang cowok soalnya. Atau aku pengen diving nih kayak kamu, kayak gitu sih. Nah, berbicara soal pria, tipe pria bagi seorang wanita yang
menyukai olahraga ekstrim, apakah berbeda nih? Kalau aku dari dulu zaman pacaran sampai sekarang nikah itu lebih ke tipe cowok yang harus lebih ekstrim dari saya. Nggak bisa dong nanti sayanya ekstrim pecicilan, dianya diem, pemalu diem, iya, disuruh gini-gini. Dan kebetulan suamiku juga memang dia profesional cyclist juga dan dia juara Asia BMX. Jadi sebenarnya prestasinya jauh lebih bagus dari saya. Itu yang jadi membuat saya look up to him, terus belajar banyak dari dia, dan bersamaan dengan itu ya mungkin lebih karena dia lebih jago ya dari saya. Gitu. Nah, kalau Neni kan usianya jauh lebih muda nih daripada Mbak Risa, mungkin punya pandangan atau tipe cowok yang berbeda. Kalau aku sih suka banget ya cowok yang udah menekuni hobinya gitu, nggak yang setengah-setengah. Even itu hobinya apa aja gitu. Tidak harus olahraga yang Tidak harus olahraga ekstrim karena Oke. nggak tahu sih kalau aku ngeliat cowok misalnya dia hobinya ngegambar, tapi dari gambar yang simple tapi dia pas ngerjainnya tuh kayak menghayati banget. Aduh itu seksi banget. Totalitas sih. ya, Iya, totalitas. Yang penting melakukan apa-apa tidak setengah-setengah. Nah, lagi bincang-bincang saya dengan dua wanita cantik ini tampaknya semakin seru. Tapi sayangnya 30 menit sudah berlalu dan saatnya saya untuk pamit undur diri. Jangan khawatir karena lelaki akan kembali hadir dengan berbagai informasi menarik setiap Senin hingga Jumat hanya di B Channel. Bye!